Selamat datang di Saitop Media, belajar tuntas, anti galau. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dukung channel kami dengan like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang momen inersia. Namun sebelumnya, perhatikanlah fenomena berikut, yaitu seseorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi lalu mengeremnya secara tiba-tiba. Maka pada saat itu ada kecenderungan sepeda motor untuk mempertahankan gerakannya. Kita akan mempelajari momen inersia lebih lanjut. Momen inersia partikel. Momen inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya, baik tetap diam atau tetap berotasi. Ini adalah partikel yang memiliki jari-jari limpasan R yang berputar terhadap sumbu putarnya. Momen inersia ini dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kuadrat jarak benda dari titik pusat massa sumbu putar. Atau secara matematis dapat dinyatakan I sama dengan mR kuadrat. Keterangannya, I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, M sama dengan massa partikel kilogram, R jari-jari lintasan dengan satuan meter. Jika tersusun dari beberapa benda titik atau partikel, momen inersianya merupakan jumlah dari momen inersia dari setiap partikel. Pada gambar ini ada 3 susunan partikel M1, M2, dan M3. Sehingga nanti momen inersianya merupakan jumlahan dari I1 tambah I2 tambah I3. Secara matematis, jika dicari momen inersia dari beberapa benda titik atau partikel, maka dinyatakan I sama dengan sigma I MI RI kuadrat. I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah dan seterusnya. Sejumlah partikel penyusunnya. Lalu, momen inersia benda tegar. Jika sebuah benda pejal terdiri dari distribusi materi yang kontinu, dapat dianggap benda terdiri dari sejumlah besar elemen massa dm yang tersebar merata di seluruh benda. Momen inersianya adalah jumlah dari momen inersia semua elemen massa tersebut. Sehingga dapat dinyatakan I sama dengan integral dari R kuadrat dm. Momen inersia benda bergantung pada bentuk, distribusi massa, dan pusat rotasi. Terlihat pada gambar ini adalah cakram berbentuk silinder, bola tenis berbentuk bola berongga, dan bola tolak peluru merupakan bola pejal akan memiliki momen inersia yang berbeda. Sekali lagi, momen inersia ini bergantung bentuk, distribusi massa, dan pusat rotasi. Momen inersia benda homogen. Benda homogen ini tersusun dari bahan yang sama dan memiliki kerapatan yang sama. Untuk batang pusat rotasi di tengah, maka momen inersianya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. M menyatakan massa, L menyatakan panjang batang. Jika pusat rotasinya dipindah di tepi, batang pusat rotasi di tepi, momen inersianya I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Lalu, plat segi 4. Plat segi 4 dengan pusat rotasi di tengah, momen inersianya I sama dengan 1/12 m A kuadrat plus B kuadrat. Dengan A menyatakan lebar, B menyatakan panjang. Lalu, ketika pusat rotasinya dipindah ke tepi, maka plat segi 4 pusat rotasi di tepi
besarnya I sama dengan 1/3 MA kuadrat. Untuk silinder terdapat 3 silinder yang dibahas di sini, silinder tebal berongga, silinder pejal, silinder berongga. Silinder tebal berongga itu memiliki ketebalan tertentu, pun momen inersianya dapat dinyatakan I sama dengan 1/12 M R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Dengan R1 menyatakan jari-jari dalam dan R2 menyatakan jari-jari luar. Selanjutnya, silinder pejal. Silinder pejal, momen inersianya I sama dengan setengah MR kuadrat, di mana R menyatakan jari-jari. Selanjutnya, I sama dengan MR kuadrat untuk silinder berongga. Silinder berongga ini sangat tipis, di mana M menyatakan massa dan R menyatakan jari-jari dari silinder. Selanjutnya, bola. Bola pejal dengan jari-jari R dan bermassa M memiliki momen inersia I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Bola berongga I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teorema sumbu sejajar. Perhatikan gambar berikut. Ketika kita mengetahui bahwa di sini adalah sumbu pusat massanya dan akan merotasikan sejajar terhadap sumbu pusat massa, seperti ini adalah sumbu yang digunakan, maka momen inersianya akan berubah. Momen inersia terhadap sumbu sembarang I yang sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui pusat massa benda adalah I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. Dengan I, momen inersia, satuannya kilogram meter persegi. IPM, momen inersia terhadap pusat massa, satuannya kilogram meter persegi. M sama dengan massa dengan satuan kilogram. Dan D, jarak antara sumbu rotasi sembarang dengan sumbu rotasi pusat massa, satuannya M. I sama dengan IPM plus MD kuadrat. D diukur dari sumbu pusat massa. Contoh penyelesaian soal. Perhatikan gambar berikut. 4 benda titik bermassa masing-masing M1 200 gram, M2 300 gram, M3 100 gram, dan M4 500 gram yang disusun seperti gambar di samping. 4 benda tersebut dihubungkan oleh kawat tipis. Tentukan besar momen inersia sistem jika A diputar terhadap sumbu Y, B diputar terhadap sumbu X. Diketahui ini adalah gambarnya. Oke. Kemudian tadi M1 200 gram, M2 300 gram, M3 100 gram, M4 500 gram. Satuannya masih belum internasional, kita rubah langsung aja di sini. 0,2 kg. Kemudian M2-nya 0,3 kg. M3-nya 0,1 kg. M4-nya 0,5 kg. Ini satuan R-nya juga masih cm, kita ubah 0,2 meter. Ini 0,1 meter, 0,15 meter, 0,1 meter. Ditanya A, I sama dengan titik-titik tanda tanya terhadap sumbu Y. B, I sama dengan titik-titik tanda tanya terhadap sumbu X. Kita kerjakan dulu. Jawab. A, I terhadap sumbu Y. Karena benda ini terdiri atas 1,
2, 3, 4, maka momen inersianya merupakan jumlahan dari momen inersia masing-masing dari partikel terhadap pusat rotasinya. Karena di sini pusat rotasinya adalah sumbu Y, maka M4 tidak memiliki momen inersia karena R-nya sama dengan 0. Sehingga I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat sama dengan 0,2 dikalikan dengan R1 ini terhadap ini. Berarti untuk kasus ini adalah R1-nya sama dengan 0,1 meter. R2-nya sama dengan 10 tambah 20 karena terhadap pusat rotasi Y sama dengan 0,3 meter. Kemudian R3-nya sama dengan 0,1 meter. Kita masukkan M1 kali R1 kuadrat. M1 tadi udah kita masukkan, yaitu 0,2 dikalikan dengan R1 kuadrat 0,1 kuadrat ditambah 0,3 dikalikan dengan 0,3 kuadrat ditambah 0,1 dikalikan dengan 0,1 kuadrat sama dengan 0,2 dikali 0,01 ditambah 0,3 dikali 0,09 ditambah 0,1 kali 0,01 sama dengan 0,002 ditambah 0,027 ditambah 0,001 sama dengan 0,030 sama dengan 0,03 kg meter persegi. Selanjutnya kita kerjakan yang B. I sama dengan titik lingkarannya terhadap sumbu X. Perhatikanlah gambar berikut. Momen inersia terhadap sumbu X berarti yang dihitung adalah M4, M1, M2. Sehingga I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M4 kali R4 kuadrat. Kita data R-nya. R1 terhadap pusat rotasi sumbu X berarti 10 tambah 15 cm atau 0,1 tambah 0,15. Artinya R1 sama dengan 0,25 meter. R2 sama dengan ini ya, 0,15 meter. R4 sama dengan 0,15 meter. Kita masukkan M1 0,2 dikalikan dengan R1 kuadrat 0,25 kuadrat ditambah 0,3 kali 0,15 kuadrat ditambah 0,5 dikalikan dengan R4 nya 0,15
kuadrat sama dengan 0,2 dikalikan dengan 0,25 kuadrat menghasilkan 0,0625 ditambah 0,3 dikalikan 0,15 kuadrat menghasilkan 0,0225 ditambah 0,5 dikali 0,0225 sama dengan kita kalikan 0,2 dikali 0,0625 menghasilkan 0,0125 ditambah 0,3 dikalikan dengan 0,0225 menghasilkan 0,00675 ditambah dengan 0,5 dikalikan 0,0225 menghasilkan 0,01125 sama dengan kita jumlahkan 0,0305 sama dengan 0,0305 kg meter persegi. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada 4 buah massa. Ya, kita baca soalnya. Tentukan momen inersia dari keempat buah massa pada gambar jika diputar pada poros yang melalui titik A tegak lurus pada bidang gambar. Diketahui kita ubah menjadi ini berarti 1,6 meter sama dengan ini 1,2 meter. Kemudian ditanya tentukan I sama dengan titik tanya dengan poros di titik A tegak lurus terhadap bidang. Kita jawab. Semua diukur terhadap pusat rotasinya. Oke, kita misalkan untuk memudahkan pengerjaan. Misalnya ini adalah benda 1, ini benda 2, ini benda 3, ini benda keempat. Sehingga I sama dengan M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah M4 kali R4 kuadrat sama dengan 3 dikalikan dengan, nah ini R1, ini adalah R2, ini adalah R3, ini adalah R4. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan Pythagoras. Kita cari ya. Untuk L23 sama dengan akar dari 1,6 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat sama dengan akar dari 2,56 ditambah 1,44 akan menghasilkan akar 4 itu sama dengan 2. Jadi itu 2 sehingga nanti R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan L23 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 1 meter. Oke. Berarti R1 nya adalah 1 kuadrat ditambah M2 4 kali 1 kuadrat tambah M3 5 kali 1 kuadrat ditambah M4 nya adalah 2 dikalikan dengan 1 kuadrat sama dengan 3 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 5 kali 1 tambah 2
kali 1 sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 sama dengan 14 kg meter persegi. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Dua buah bola yang dianggap sebagai partikel dihubungkan dengan seutas tali kawat seperti gambar. Bola massa bola P dan Q masing-masing 500 gram dan 200 gram. Tentukan momen inersial sistem kedua bola terhadap poros AB. Diketahui kita ubah di sini. Ini berarti RQ sama dengan 0,4 meter, RP sama dengan 0,2 meter karena diukur terhadap pusat rotasi AB. MQ ini sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg. MP sama dengan 500 gram menjadi 0,5 kg. Ditanya, tentukan momen inersia sistem kedua bola terhadap poros AB. I sama dengan titik-titik tanda tanya. Jawab, I sama dengan MP kalikan RP kuadrat ditambah MQ kalikan RQ kuadrat sama dengan 0,5 dikalikan 0,2 kuadrat ditambah MQ 0,2 dikalikan dengan 0,4 kuadrat sama dengan 0,5 dikali 0,04 ditambah 0,2 dikalikan 0,16. 0,5 dikalikan dengan 0,04, 0,02 ditambah 0,2 dikalikan 0,16 menghasilkan 0,032 sehingga hasilnya adalah 0,052 kg meter persegi. Mudah ya? Selanjutnya, sebuah bola pejol berjari-jari 10 cm memiliki massa 2 kg menggelinding di atas lantai kasar. Tentukan momen inersia bola tersebut. Diketahui bendanya adalah bola pejal dengan R sama dengan 10 cm sehingga 0,1 meter, memiliki massa 2 kg. Ditanya momen inersianya. Jawab, I bola pejal nilainya adalah 2/5 mr kuadrat. 2/5 kalikan 2 kalikan r kuadrat 0,1 kuadrat sama dengan 2/5 kali 2 kali 0,01 sama dengan 0,04 dibagi 5 menghasilkan 0,008 kg meter persegi. Mudah ya? Selanjutnya, sebuah tongkat homogen memiliki panjang 100 cm dan massa 2 kg. Tongkat diputar dengan sumbu putar berjarak 20 cm dari salah satu ujungnya. Tentukan momen inersia putaran tongkat tersebut. Diketahui L sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter dan massanya 2 kg. Untuk memudahkan perhitungan, kita gambarkan saja.
Tongkat diputar, sumbu putar berjarak 20 cm dari salah satu ujungnya. Tuh ya. Ini 20 cm, 0,2 meter. Kemudian jarak totalnya di sini adalah 1 meter. Pusat rotasinya untuk batang pada batang untuk pusat massanya berada di tengah-tengah sehingga berada pada jarak 0,5 meter. Berarti di sini ya, 0,5 meter. Ini pusat massanya 0,5 meter. Oke. Ini juga 0,5 meter. Sehingga ini adalah D-nya. D-nya sama dengan 0,5 dikurangi 0,2 sama dengan 0,3 meter. Karena D selalu diukur terhadap pusat massanya. Pertanyaannya adalah ditanya tentukan I. Jawab I sama dengan I PM ditambah dengan MD kuadrat. IPM untuk tongkat itu kita anggap sebagai batang. Maka jika pusat rotasi pada pusat massanya di tengah itu adalah 1/12 ml kuadrat, lalu kita tambahkan MD kuadrat. 1/12 kalikan massanya 2 dikalikan dengan L nya 1 kuadrat ditambah M nya 2 kalikan D 0,3 kuadrat sama dengan coret-coret 1/6 kalikan 1 ditambah 2 kali 0,09 sama dengan 1 dibagi 6 0,167 ditambah 2 kali 0,09 0,18 kita jumlahkan menghasilkan 0,347 kg meter persegi. Mudah ya? Selanjutnya, jika sebuah piringan bermassa M dirotasikan dengan poros melalui pusat massa O dan tegak lurus pada piringan, momen inersia pusat massanya adalah IPM sama dengan setengah mr kuadrat. Dengan R adalah jari-jari piringan, tentukan momen inersia piringan jika poros digeser ke sisi piringan di sisi S sejajar poros semula. Diketahui, tadi di soal diketahui bahwa IPM sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian pusat rotasinya digeser sejajar dengan poros semula yaitu di titik O, maka D-nya sama dengan R, sejauh R. Ditanya I-nya. Jawab I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat sama dengan 1/12 mr kuadrat ditambah dengan M dikalikan dengan tadi D-nya digeser sejauh R menjadi R kuadrat sama dengan 1/2 ditambah 1 mr kuadrat sama dengan 3/2 mr kuadrat. Bagaimana? Mudah ya? Terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dimudahkan ketika
mengerjakan soal terkait dengan momen inersia. Good luck!